Allah bukan hanya senang kepada kata-kata istighfar. Allah bukan hanya akan pasti menghapus dosa-dosa orang yang beristighfar. Tapi yang lain Allah juga selain menghapus dosa-dosa kita, setiap kali kita beristighfar, Allah kasih hadiah loh. Jadi bukan cuma Allah nge-read, Allah typing, Allah ngebales, Allah ngechat sama kita, tapi Allah juga tiba-tiba ngirim gosen. Tiba-tiba di rumah kita, Bu, ini ada yang ngirim, Mas, Kak, Bang gitu, ini ada yang ngirim gosen. Pas dibuka hadiah dari siapa? Dari Allah. Coba. Allah itu bukan cuma seneng kalau kita bilang maafin saya ya Allah, langsung Allah read, langsung Allah typing, ya udah dimaafin. Bukan cuma segitu. Pas begitu kita nulis kayak gitu, Allah langsung nyiapin kado, hadiah, send kepada kita. Bisa sampainya hari ini, bisa sampainya besok, bisa nanti dikasihnya di akhirat. Karena di akhirat kita lebih butuh itu daripada di dunia. Yang pasti Allah nge-send hadiah buat orang yang bersifat. Pasti itu 100% Allah kasih. Cuman ada yang dikasihnya sekarang, ada yang kasihnya ntar sore, ada yang dikasihnya besok, ada yang dikasihnya someday, ada yang kasihnya next time pas nanti kita di akhirat. Yang jelas Allah pasti ngasih kita hadiah. Makanya kalau kita udah istighfar, kita tuh kayak astagfirullahaladzim ya Allah, berarti udah dimaafin dosa. Plus kita bayangin, aduh saya punya hadiah nih dari Allah nih, surprise, cuman belum tahu. Nanti Allah kasih kapan? Begitu kita butuh Allah kasih. Kayak 3 orang yang terkurung di dalam gua kan, hadis populer itu. 3 orang terkurung di dalam gua, yang membuat mereka bisa selamat apa? Hadiah-hadiah terhadap amal soleh mereka di masa lalu kan ya. Yang tadi kita baca di ayat ketiga, Allah pasti membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Allah pasti balas. Istighfar itu bagi Allah itu kebaikan. Padahal istighfar itu kewajiban itu ya. Namanya orang berbuat salah kan wajib minta maaf kan. Tapi bagi Allah itu bukan cuma kewajiban, kebaikan. Coba kalau kita ada orang minta maaf ke kita, kita bilang wajar sih, orang dia salah pasti minta maaf dong. Tapi kalau Allah ngelihatnya nggak kayak gitu, dia baik banget ya mau minta maaf gitu. Coba kurang baik apa Allah sama kita? Coba kalau kita disakitin orang, ditikung misalnya, lagi ngecengin, tiba-tiba teman kita nyalip duluan karena dia udah punya modal gitu. Kita ke rumahnya naik angkot, terus macet-macetan dulu, dia naik ninja, udah sampai di rumahnya. Pas kita datang, nih ninja siapa ya? Jangan-jangan ninja kakaknya gitu. Ternyata dia udah duluan, Pak, lagi PDKT sama calon mertua. Kan kita disalip tuh. Pulang dia bilang, maaf ya, gua nyalip lo, gua tahu sih lo mau ke situ. Kok kamu udah tahu? Ya gimana, perasaan saya mah nggak bisa ditahan, saya mah sayang banget sama dia segala macam. Oh ya udah, gua maafin, udah aja gitu. Apakah kita akan menganggap permintaan maaf dia itu sebagai sebuah kebaikan? Tidak, kita menganggap itu sebagai sebuah kewajiban dan kewajaran. Tapi Allah ke orang yang beristighfar menganggapnya itu kebaikan loh. Allah tuh kayak merendah banget gitu, walaupun Allah maha mulia dan maha tinggi. Kayak ngasih hati banget ke hamba-hambanya. Kita astagfirullahaladzim ya Allah, saya udah buat dosa. Hambaku ini baik banget ya, minta maaf. Padahal itu tuh udah jadi soal dari saya yang membuat saya datang ke suatu tempat. Di Bandung itu saya pernah diundang oleh salah satu universitas, namanya Universitas Telkom. Tuh ngundang saya tuh berkali-kali, bentrok aja nggak bisa. Tiba-tiba bukan saya yang datang, tapi saya dan pemuda hijrah bikin acara gosipnya di Universitas Telkom. Jadi bukan saya doang yang datang, satu tim rame tuh. Yang datang waktu itu pesertanya sekitar 6.000 orang. Kata teman-teman panitia, Ustadz, kita itu ngundang Ustadz berkali-kali nggak bisa loh. Dan terakhir sejak Ustadz mulai banyak yang undang-undang, itu WA saya tuh nggak pernah dibaca loh Ustadz. Tapi kita nggak putus asa Ustadz, nggak bisa ngundang Ustadz lewat Japri, kita ngundangnya lewat Allah. Pakai istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, Hananataki datangin dong ya Allah, astagfirullahaladzim, Hananataki, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kita pilih di antara beberapa list yang kita mau bikin acara gosip. Telkom University itu paling memungkinkan, kita bikin di situ. Ini hasil istighfar ya Ustadz. Artinya luar biasa kan? Coba praktekin. Ya Allah, dia ya Allah, tapi saya lupa namanya, nggak tahu namanya siapa gitu. Pokoknya kurang lebih wajahnya tuh mirip-mirip Claudia gitu ya Allah, gitu-gitu. Tapi cek dulu ya, itu orang masih sendiri atau sudah berpasangan. Jangan sampai dia cerai. Kenapa dia cerai? Istighfar kita kan nggak boleh ya. Beristighfar demi orang lain putus gitu, nggak boleh. Pasti orangnya harus single dulu. Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas kita ada hajat, ya Allah beri saya jodoh yang solehah,
yang hafizah, yang apa konita, yang apa segala macam. Pas ketemu benar, Neng, apa Kak namanya siapa? Soleha konita hafizah gitu. Sesuai dengan permintaannya. Walaupun dia baru belajar tahsin 1 gitu. Tapi namanya Soleha konita hafizah. SQF. Soleha konita hafizah. SQH. Nah gitu deh pokoknya. Jadi Imam Ahmad, by the way teman-teman, Imam Ahmad itu ulama dengan hafalan hadis yang terbanyak loh. Tahu berapa hafalan hadis Imam Ahmad? Kalau kita kan hafal hadis itu 1 ya, dari dulu sampai sekarang. Innamal a'malu ini. Kalau Imam Ahmad 1 juga, 1 juta. Hafalan hadisnya 1 juta. Imam Syafi'i aja gurunya Imam Ahmad itu respect banget, takjub sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i tahu sendiri kan, yang hafalannya itu gimana? Kalau baca buku, beliau takut hafal. Baca buku takut hafal. Jadi kalau dia baca buku 2 halaman gitu, 1 halaman ditutup. Aduh, saya takut nih kehafal. Ditutup dulu biar nggak kehafal coba. Kita tuh, aduh, gimana ya cara hafal? Imam Syafi'i, aduh, khawatir kehafal nggak sengaja. Nggak sengaja kehafal. Kita mungkin satu-satunya yang kita hafal nomor telepon, cuma nomor telepon si dia. Kadang nomor telepon sendiri juga nggak hafal loh. Ustaz, nomor teleponnya berapa? Ntar ya, cari dulu. Tapi kalau nomor istri saya aja saya hafal banget tuh. Imam Ahmad hafalannya 1 juta hadis. 1 juta hadis, dan itu bukan cuma teks dengan sanad-sanadnya dari ini 1 juta. Saking luar biasanya kesolehan Imam Ahmad. Kan jadi selebgram banget tuh di masa beliau tuh ya. Followersnya udah jutaan lah pokoknya Imam Ahmad mah. Di mana-mana pengen Imam Ahmad, ngejapri, tapi kan namanya orang udah sibuk kayak Imam Ahmad kan nggak bisa ngebales. Akhirnya ngejaprilannya itu. Tiba-tiba Imam Ahmad saya pengen banget ke Basrah. Ada apa ya di Basrah? Padahal saya nggak kenal orang loh di Basrah, tapi pengen. Setelah berapa hari kepengen, akhirnya azab, udahlah saya berangkat aja. Siapa tahu ada sesuatu yang saya dapat kebaikan di sana. Berangkat ke Basrah. Namanya orang tawadu, rendah hati, berangkat ke Basrahnya itu sendiri, nggak ada preparation apa-apa, nggak ngebooking pesawat, nggak ngebooking hotel, berangkat aja sendiri, backpackeran gitu. Jadi Imam Ahmad itu backpacker soleh. Dari Madinah ke Basrah backpackeran, jalan ke Basrah. Sampai di Basrah, karena nggak ada tempat menginap, beliau nginap di masjid terbesar di kota Basrah. Di dalam masjid lagi tidur, diusir sama marbot. Bang, ngapain tidur di sini? Pak, saya musafir dari Madinah, nggak ada tempat tinggal. Ya ini bukan hotel ini. Udah mirip Medan belum sih? Bah gitu ya. Ini bukan hotel ini. Mbah, kenapa tidur di sini? Udah keluar gitu. Diusir aja. Ini Medan, Bung, gitu ya. Keluar akhirnya dia. Ini orang Imam Ahmadnya orang Sunda, lagi kaget langsung kan ketemu orang Medan gitu. Akhirnya keluar di teras. Di teras datang lagi tuh marbot. Marbotnya emang agak-agak kayaknya belum dapat gajian, tanggal tua. Agak-agak nyebelin gitu. Kok masih tidur di sini? Katanya tadi nggak boleh di dalam. Akhirnya saya tidur di luar. Ya ini masih juga masjid. Udah keluar. Diusir aja. Sampai keluar, didorong-dorong gitu. Bayangin ulama besar, orang soleh, kekasih Allah didorong-dorong. Tapi emang kayak gitu takdir Allah. Supaya jadi caper sama penjual roti. Penjual roti lagi tutup kok ngeliat ada orang didorong-dorong, dipanggil, wahai Kisanak gitu ya. Kalau radio dulu teh. Pak, Tuan, kenapa? Ada apa sini gitu. Tuan butuh apa? Saya musafir, pengen tempat istirahat, tapi diusir di masjid. Oh ya udah, diistirahat aja di rumah saya. Rumah saya kecil, tapi lumayan lah untuk istirahat malam ini. Ya jazakallah khair, wahyakum. Udah tinggal di situ. Subuh menjelang subuh, pas waktunya tahajud, Imam Ahmad bangun, melihat si penjual roti lagi bikin roti, kan habis subuh dia jualan, jadi bikinnya sebelum subuh. Lagi bikin roti, ngaduk-ngaduk gitu. Setiap dia ngaduk dia bilang astagfirullahaladzim gitu. Bayangin. Dawamkan satu perbuatan yang dibarengi dengan istighfar. Lagi nyalain motor, astagfirullah gitu. Bisa, lagi ngaduk juga bisa, lagi ngapain juga bisa, selama itu satu perbuatan yang mubah. Mubah itu boleh-boleh aja. Jangan sambil berbuat dosa istighfar gitu. Atau istighfar tapi asik. Gimana istighfar tapi asik? Istighfar sambil main PlayStation. Wah, astagfirullahaladzim gitu. Nah, itu mah nggak boleh ya.
Itu namanya mencampur adukan antara hak dan wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan hak dan batil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Daripada ngelamun, daripada bengong gitu, mending daripada bersiul, ya udah astagfirullah aja. Walaupun mungkin bersiul boleh-boleh aja, tapi yang nggak dapat pahala, walaupun nggak dosa juga gitu. Astagfirullah. Imam Ahmad perhatiin, ini saya ngeliat udah 10 menit istighfar melulu. Didatengin sama Imam Ahmad. Tadi kepo juga. Mas, bang, kan di Medan ya, bang. A gitu. Oh, orang Bandung ya. Bang, saya lihat abang istighfar terus setiap ngaduk ini. Ya kenapa? Enggak, saya penasaran aja udah berapa lama kayak gitu. Alhamdulillah udah sekitar 10 tahun saya kayak gini. Saya selalu kalau ngaduk roti itu istighfar biar ada kebaikan setiap adukan roti. Siapa tahu rasa rotinya lebih gurih kalau bahasa kita. Oh udah 10 tahun, Alhamdulillah. Terus boleh tahu nggak hasil dari dawamnya istighfar 10 tahun itu apa? Abang udah dapat apa nih dari istighfar? Alhamdulillah sejak saya istighfar kayak gini, Allah selalu ngasih apa yang saya minta. Gak pernah saya berdoa yang Allah tolak, semuanya dikabulin sama Allah. Kecuali satu yang belum dikabulkan. Apaan? Saya tuh pernah berdoa, ya Allah saya pengen banget selfie sama Imam Ahmad. Pengen banget tuh. Gak apa-apa Allah sekali aja, yang penting bisa ketemu sama Imam Ahmad. Pengen jabatan tangan, pengen tahu wajah orang yang hafal hadis sejuta hadis itu kayak gimana. Saya minta ke Allah, cuman mungkin belum aja, tapi saya yakin pasti akan dikabulkan. Imam Ahmad langsung nangis coba. Masya Allah. Jadi ini nih yang menarik saya ke Basra nih. Istighfar dialah yang membuat Imam Ahmad pengen banget ke Basra. Bela-belain habis-habisan sampai diusir-usir di masjid gara-gara dia beristighfar. Jadi pengaruhilah hati seseorang, pengaruhilah hidup seseorang dengan istighfar kepada pemilik hati dan kehidupan orang itu. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan baru istighfar 3 kali mintanya banyak gitu. Istighfar dulu aja. Dawamin, nanti kalau kita butuh, jadi mintanya itu kayak pamungkas ya. Kalau kita butuh banget, minta pakai istighfar. Jangan diobral. Istighfar 10 kali, ya Allah saya udah 10 kali nih. Boleh minta ini enggak? Enggak, dawamin dulu aja. Walaupun kalau untuk dosa sekali cukup, tapi kalau untuk yang hadiah, kalau bisa lebih banyak. Sampai setahun, 2 tahun kita dawamin, nanti lihat deh, hasilnya tuh luar biasa. Pokoknya kalau kita punya hajat sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah minta kepada pemilik segala sesuatu. Ada hajat apa? Minta kepada pemilik segalanya. Misalnya pengen sesuatu yang baik atau yang minimal mubah, pengen jalan-jalan. Istighfar aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti begitu kita minta ke Allah, ya Allah saya pengen haji banget nih. Istighfar kita udah 10 tahun, langsung Allah kasih kejutan yang kita nggak pernah menduga-duga loh. Jadi gampang banget, tinggal minta aja sama Allah. Yang harus kita prepare dari sekarang itu adalah bikin diri kita itu orang yang sangat diperhatikan sama Allah. Kalau kita udah jadi kayak ring satunya Allah, masuk grupnya itu yang Allah juga memprioritaskan banget grup itu. Siapa grupnya? Grup orang yang rajin istighfar. Masuk ke grup itu dan Allah yang mengadminin grup itu. Kita nggak tahu apakah kita udah masuk atau belum, tapi berusaha aja. Siapa tahu setelah sekian tahun kita istighfar, akhirnya Allah mengundang kita, menginvite kita masuk ke grupnya orang-orang yang rajin beristighfar. Kalau udah masuk ke grup itu, setiap kali Allah ngeposting, ngebroadcast kebaikan-kebaikan, ini ada diskon apa gitu, kita langsung dapat nih. Makanya pantaskan dulu diri kita, dawamin. Akhirnya Imam Ahmad bilang, sayalah Ahmad bin Hambal. Oh benar ini Ahmad bin Hambal? Ya nggak salah, nggak salah. Masya Allah, udah pelukan. Ini keajaiban dari istighfar. Coba, butuh apa dalam hidup? Pasti kita punya banyak kebutuhan. Sampai kita minta garam aja kata Nabi, minta dulu ke Allah baru cari di warung. Jadi sebelum kita ke warung nyari garam, ya Allah garam, ya Allah, cari uang receh beli di warung. Terus apa gunanya minta ke Allah? Banyak gunanya. Siapa yang bilang kita akan sampai di warung? Siapa yang bilang garam itu akan sampai ke rumah kita? Siapa yang bilang garam itu menjadi kebaikan buat kita? Siapa yang bilang bahwa kita akan hidup sampai masakan kita itu selesai dan kita bisa memakannya? Istighfar, minta ke Allah sebelum kepada yang lain. Astagfirullah, minta ke Allah, astagfirullah. Pengen apa aja istighfar. Sampai dulu di zaman Imam Hasan Al-Basri, tabi'in, ada 3 laki-laki yang datang nemuin Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam Hasan,
saya itu nggak punya anak, udah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak-banyak istighfar ya bu. Oh ya, siap-siap pulang. Datang lagi orang kedua, nggak punya kerjaan, miskin. Ya Imam Hasan, saya tuh miskin, fakir, susah banget untuk dapatin rezeki. Gimana tuh? Kata Imam Hasan, banyak-banyak istighfar ya bu. Oh ya ya, pulang. Datang lagi yang ketiga, Imam Ahmad, saya itu sakit udah sekian tahun dan belum sembuh-sembuh, apa yang harus saya lakukan? Banyak-banyak istighfar ya. Ya, pulang. Muridnya Imam Ahmad nanya, heran, soalnya jawabannya template gitu kan, bukan jawaban yang langsung ditulis ada masalah apa, enggak, template. Jadi ini jawaban untuk segala pertanyaan. Imam Hasan Al-Basri itu udah bikin template banyak istighfar. Udah aja, siapapun yang curhat ke beliau send template yang sama. Kayak admin banget kan? Akhirnya muridnya Hasan Al-Basri nanya, ya Syekh, kenapa harus kayak gitu? Semua jawabannya sama, padahal pertanyaannya beda-beda. Kata Imam Hasan, tidakkah kamu membaca Al-Quran di surat Nuh? Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Coba beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, Allah pasti akan mengampuni. 1. Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. 2. Allah akan memberikan harta yang sangat banyak. 3. Allah akan memberikan keturunan untuk kalian. 4. Allah akan memberikan kebun-kebun atau ladang. 5. Allah akan memberikan air sungai yang mengalir. 6. Istighfar. Tapi fadilahnya macam-macam. Sehingga masalahnya apa aja, jawabannya sama, istighfar. Butuh air, istighfar. Butuh jodoh, istighfar. Pengen punya anak, istighfar. Kerjanya susah, istighfar. Apapun masalah kita, istighfar. Dan itu means-nya apa? Artinya apa? Artinya yang menghalangi kebaikan dalam hidup kita itu cuma satu, dosa. Yang buat hidup kita itu susah dalam hidup itu cuma dosa. Makanya kalau pengen hidupnya jadi mudah, hilangkan dulu dosa. Dan cara menghilangkan dosa itu hanya dengan istighfar. Kita mau memperbaiki masa lalu, nggak mungkin. Kita hanya bisa menyesali masa lalu dan minta maaf kepada Allah dan memperbaiki masa depan. Allah akan mudahkan. Jadi yang kedua poinnya teman-teman, kita ada hajat apa? Istighfar. Kalau belum terkabul, berarti emang istighfar kita itu belum masuk grup. Masih japrian, belum broadcast. Pantaskan diri kita supaya Allah invite ke dalam grup orang yang rajin istighfar, sehingga nanti Allah kasih kita hadiah voucher, kupon istimewa yang hanya dikasih kepada orang-orang